Masa Pondok Pesantren Al Zaitun hari ini didemo oleh sejumlah orang yang menamakan diri Forum Indramayu Menggugat. Salah satu tuduhan demonstran adalah tuduhan pesantren Al Zaitun telah banyak menyimpang. Beruntung demonstran bisa dibubarkan sehingga tidak terjadi gesekan massa. Karena dari video yang beredar di kanal YouTube Al Zaitun, pihak pesantren juga sudah menyiapkan pertahanan jika demonstran menerobos. Benarkah tuduhan sesat kepada Al Zaitun? Kami saat ini telah terhubung dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh dan mantan Kabais Soleman Ponto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asrorun, selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rara. Baik. Pertanyaan pertama ke Pak Asrorun terlebih dahulu. Al Zaitun ini kan sudah beberapa kali menuai sorotan negatif ataupun kontroversi bahkan sejak 2011 silam. Sebetulnya bagaimana hasil penelusuran dan evaluasi MUI selama ini terkait Ponpes Al Zaitun? Ya, terima kasih Mbak Rara ya. Penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kontroversi Al Zaitun ini tidak hanya di 2011, akan tetapi sejak di 2002 kita melaksanakan penelitian dan juga pengkajian, dan hasilnya juga sudah kita simpulkan serta kita sampaikan sebagai salah satu dasar pedoman dan juga pijakan di dalam pengambilan kebijakan publiknya. Akan tetapi ada dua hal ya yang terkait dengan Baik, Pak Asrorun, Pak Asrorun sebetulnya hasilnya seperti apa? Mengenai Hasilnya seperti apa dari evaluasi yang tadi Anda katakan sudah ada hasilnya? Yang pertama secara historis, kemudian secara finansial dan juga secara personel itu ada kaitan antara pesantren Al Zaitun dengan NII. Cuma dari sisi praktek keagamaan di pesantren Al Zaitun dengan basis penelitian pada kurikulum, kemudian wawancara, kita belum menemukan mengenai asumsi kemenyesatan atau kemenyimpangan tersebut. Nah, untuk itu perlu ada kewaspadaan dan kemudian yang kedua ada penelitian lanjutan. Begitu sudah ada informasi mengenai beberapa aliran atau beberapa pemikiran atau praktek keagamaan yang memang dari sisi sumbernya valid, kita akan tindak lanjuti. Nah, informasi atau soal Al Zaitun ini muncul kembali setelah pada saat pasca Idul Fitri 1444 Hijriah kemarin muncul beberapa cuplikan potongan video yang kontroversial yang diunggah oleh media resmi dari Al Zaitun. Nah, atas dasar itu kemudian MUI kembali membentuk tim pengkajian yang terdiri dari anggota Komisi Penelitian Majelis Ulama Indonesia dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mencari fakta mengenai beberapa informasi yang viral yang muncul di media digital kita. Dan bagaimana hasilnya Pak Asrorun? Informasi tersebut kita sudah verifikasi. Ada informasi yang sudah valid, kemudian kita tindak lanjuti dengan pengkajian keagamaan. Ada informasi yang butuh validasi, cek lapangan, dan sekarang sedang di dalam proses pendalaman dengan penelitian partisipatori serta penelitian kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi utuh. Nah, yang terkait dengan ini Mbak Rara, yang terkait dengan informasi yang sudah bisa divalidasi dan juga sudah dikaji secara keagamaan itu adalah soal pandangan Panji Gumilang yang disiarkan secara luas melalui media massa publik di depan khalayak terkait dengan pemikiran mengenai kebolehan khotib perempuan dalam rangkaian sholat Jumat. Dan khusus untuk ini
MUI sudah menetapkan fatwa yang pada prinsipnya meyakini bahwa perempuan boleh menjadi khotib dalam rangkaian sholat Jumat di hadapan jamaah laki-laki itu merupakan keyakinan yang salah, yang Oke, perlu baik. diluruskan. Jadi tahapannya ada mekanisme pelurusan terhadap keyakinan yang salah itu, dan Baik, Pak bagi Asrorun. yang meyakini itu harus bertobat, karena pada Baik, hakikatnya Pak Asrorun, jika tadi sempat Pak Asrorun tadi kan sempat ada aksi unjuk rasa dan salah satu tuntutannya adalah usut tuntas dugaan ajaran sesat di Al Zaitun. Artinya jawaban tegas dari MUI, apakah ada atau tidak ajaran sesat di Al Zaitun ini? Untuk kepentingan menetapkan fatwa menyimpang atau tidaknya suatu aktivitas keagamaan seseorang harus disertai dengan informasi yang utuh agar penetapan fatwa keagamaan itu valid, baik itu pada aspek tasawur, gambaran latar belakang masalah, substansi masalah, dan juga argumentasi keagamaannya. Terhadap hal yang sudah bisa diverifikasi, validasi dan juga kebenarannya, itu sudah kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah soal keyakinan mengenai khotib perempuan di dalam aktivitas Jumu'ah. Dan itu sudah viral di publik. Maka itu kemudian MUI menetapkan fatwa agar ini bisa jadi pedoman, sekaligus juga mekanisme mengingatkan secara dini bagi masyarakat agar ketika menempatkan anaknya di lembaga pendidikan itu ditempatkan yang memang memiliki otoritas di dalam penyampaian ilmu keagamaan secara benar. Yang kedua, sembari di dalam proses penelaahan dan juga pengkajian, kita minta aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan juga pencegahan agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Oke, baik, kita ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, apa catatan Anda ketika belakangan nama Al Zaitun viral kembali ataupun mendulang viral, Pak Soleman? Iya, memang Al Zaitun ini sejak 2011 dulu pernah ada beritanya dengan NII. Tapi di situ kita pisahkan apakah masalah ini masalah keagamaan atau masalah tindakan untuk makar. Nah, ternyata dari situ kita serahkan ke MUI. Nah, tadi sudah Pak Asrorun sudah menjawab bagaimana tindakannya. Nah, sekarang muncul lagi. Memang kita harus hati-hati karena ini adalah masalah keyakinan. Dan masalah keyakinan ini saat ini yang paling depan itu adalah di MUI. Jadi sekarang tentunya semuanya kita menunggu MUI. Apa yang akan disampaikan oleh MUI fatwanya. Yang di luar MUI itu hanya menjaga jangan sampai masyarakat ini seperti tadi ini terjadi friksi. Masyarakat menganggap itu salah, tapi yang ikut di dalam pondok itu merasakan itu benar. Kenapa benar? Ya karena tidak ada tindakan, karena dibiarkan. Nah ini memang harus segera, jangan sampai negara tidak ada di situ. Atau pemerintah tidak masuk. Kalau pemerintah tidak masuk nanti masyarakat yang akan mengambil tindakan. Ini yang berbahaya. Karena ini masalah keyakinan, tentunya di sini sangat bisa diharapkan bagaimana MUI ini bisa bersikap, dan sikapnya ini harus kelihatan. Jangan seperti sekarang kan sepertinya tidak kelihatan. Sehingga kalah dengan viral-viral itu. Akibatnya timbullah demo ini. Baik, nah, kalau nanti Pak Soleman, sikap ini juga tidak terbaca oleh masyarakat, kasus ini. Pak Soleman, terkait kalau tidak viralnya terbaca oleh kasus ini, masyarakat, apakah itu akan ada bahaya. indikasi ini ada pendekatan intelijen ataupun produk intelijen di balik viralnya kasus ini, Pak Soleman, menurut Anda? Oh tidak, saya kira itu tidak ada masalah intelijen di sana. Tetapi itu adalah kepekaan masyarakat melihat sesuatu yang tidak seperti biasanya. Kalau dulu mungkin dulu itu sudah ada seperti itu, namun alat teknologi kan tidak seperti sekarang.
Sekarang teknologinya sudah sedemikian majunya. Kalau dulu tidak mungkin seperti sekarang. 10 tahun lalu itu waktu saya menjabat sulit mendapatkan, meyakinkan atasan karena kita sulit mendapatkan gambar-gambar. Kalau sekarang gambar itu kan sangat mudah didapatkan. Sehingga apa yang terjadi di Al Zaitun ini mungkin sudah dari dulu sudah ada, tapi karena tidak diketahui oleh orang luar, itu dianggap benar. Sekarang dengan kemajuan teknologi, apa yang terjadi di dalam bisa diketahui oleh orang luar. Nah, mengingat hal yang terjadi di dalam itu tidak biasa atau bertentangan dengan kebiasaan yang sudah ada, inilah yang mengakibatkan mereka marah. Bagi mereka melihat kenapa ini dibiarkan, kemana pemerintah? Karena untuk itu kan ada aturannya. Itulah pentingnya pemerintah sekarang masuk. Gitu. Baik, Pak Asrorun, ini kenapa sampai dibiarkan? Apakah memang ada pembiaran atau seperti apa nih Pak Asrorun? Ya, terima kasih. Kalau berada di dalam ranah Majelis Ulama Indonesia, MUI sudah melakukan kajian dan menyimpulkan hasil penelitian dan pengkajian sejak 2002. Kemudian begitu muncul kembali beberapa isu kontemporer yang dikaitkan dengan ajaran keagamaan di Al Zaitun, MUI kembali melakukan konsolidasi dengan membuka hasil penelitian di 2002, kemudian melakukan pembentukan tim khusus yang gabungan antara Komisi Pengkajian dan juga Komisi Fatwa. Hari ini sedang bekerja mencari fakta untuk dijadikan landasan di dalam pembahasan masalah keagamaannya. Sekali lagi, timbangan di Majelis Ulama Indonesia itu adalah timbangan keagamaan. Ada parameter satu ajaran, satu aliran, satu pandangan itu dikualifikasi sebagai sesat, menyimpang atau tidak. Maka karena ini sifatnya faktual, maka dibutuhkan informasi yang valid, utuh, dan komprehensif ketika kita akan membahas satu aktivitas seseorang, satu keyakinan seseorang, atau suatu pemahaman keagamaan. Dan di antara hal yang sudah bisa divalidasi, yaitu terkait dengan pemikiran Panji Gumilang mengenai kebolehan perempuan menjadi khotib di dalam khutbah Jumu'ah. Yang itu jelas melanggar prinsip-prinsip syariah dan juga praktek keagamaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga praktek para sahabat. Saya kira itu inti. Jadi tahap yang pertama yang sudah bisa kita validasi dan juga kita verifikasi mengenai soal tafsir keagamaan yang sembrono, yang tidak didasarkan kepada kaidah-kaidah keagamaan, sehingga bisa menyimpang dari pokok ajaran agama. Ada sejumlah hal lain juga sebetulnya menjadi sorotan dari masyarakat ataupun bersifat kontroversial seperti salam dalam bahasa Ibrani, perempuan yang kemudian bisa satu baris saf dengan pria. Apakah kemudian MUI akan mengkonfirmasi ataupun memanggil langsung pimpinan Ponpes, Panji Gumilang, dan kemudian kapan MUI akan dengan tegas mengeluarkan pandangannya, fatwanya mengenai Al Zaitun ini? Ya, surat untuk kepentingan mengkonfirmasi dan juga mengklarifikasi ke Al Zaitun sudah dilayangkan. Pada saat yang sama kita melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang otoritatif di dalam memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Dan tim sedang bekerja siang malam. Kemudian hasil verifikasi seperti yang tadi viral, misalnya perempuan berada di dalam saf yang bercampur laki-laki. Itu sudah kita validasi, valid, faktual. Tetapi kemudian kita timbang, apakah itu bagian dari aktivitas yang aneh atau bagian dari aktivitas yang menyimpang dari sisi agama. Kita sudah ada parameternya. Posisi perempuan berada di dalam saf yang di sela-sela laki-laki itu tidak sampai membatalkan sholat atau tidak sampai membatalkan keislaman, akan tetapi tentu itu bertentangan dengan
petunjuk dan juga bimbingan keagamaan di dalam pelaksanaan salat jamaah. Maka kita berhati-hati di dalam mekanisme verifikasi atas informasi di satu sisi, setelah terverifikasi dan juga tervalidasi, kita timbang dalam perspektif keagamaan, apakah ini bagian dari wilayah pokok agama atau bagian dari cabang yang memang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan juris Islam. Nah, Oke, baik, ini Pak Asrorun. yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, tetapi terlepas dari itu, pencegahan untuk menjamin ketertiban sosial itu harus dilakukan dan jangan sampai kegaduhan muncul di tengah baik, Pak masyarakat Asrorun. karena statement-statement kontroversial yang terbiarkan ini. Oke, baik, kita ke Pak Soleman. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Asrorun, pencegahan ketertiban sosial. Jadi menurut Anda seberapa penting pemerintah, MUI atau Kemenak segera mengambil tindakan jika memang tujuannya adalah untuk mencegah ataupun kemudian terjadinya meminimalisir adanya aksi unjuk rasa ataupun kemudian keresahan dan juga kebingungan di masyarakat? Ya, itu sangat penting pemerintah untuk segera memperlihatkan bahwa ada aksi di sana. Jangan sampai masyarakat sendiri yang memutuskan, wah ternyata pemerintah diam-diam saja. Karena itu yang terjadi, maka unjuk rasa itu akan sulit bagi para petugas lapangan untuk mencegahnya. Karena jangan lupa, ini masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan orang itu nekat. Itulah sebabnya apa yang disampaikan Pak Asrorun tadi, ini harus cepat ada aksinya yang terlihat. Kalau aksinya di belakang meja tidak terlihat, itu bahasanya bagi masyarakat pembiaran. Sehingga harus kelihatan. Kalau itu kelihatan, ada disampaikan, nah ini masyarakat melihat, oh iya betul bahwa ada upaya dari pemerintah. Tapi kalau pekerjaannya itu walaupun sudah ada, tapi tidak terlihat, itu akan kalah viral dengan apa yang kelainan yang disampaikan itu. Nah, kalau itu yang terlihat kelainan yang lebih banyak, ujung-ujungnya masyarakat akan menyimpulkan pemerintah membiarkan. Kalau membiarkan, masyarakatlah yang akan turun sebagai hakim di lapangan. Nah, sekarang kan sudah mulai terjadi. Bagaimana masyarakat mulai turun. Nah, ini signal bahwa pemerintah harus secepat-cepatnya menyampaikan bagaimana tindakan terhadap Al Zaitun ini. Oke, baik Pak Soleman, kita harapkan kita dapat segera mendengar bagaimana kemudian pandangan, validasi, verifikasi informasi yang dilakukan oleh MUI terkait kasus Al Zaitun ini. Terima kasih Pak Soleman dan juga Pak Asrorun telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.